Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah blok 6.2 dengan mata kuliah anatomi, review anatomi telinga. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dulu. Ini karena hanya review, jadi seperti ini mungkin bisa diringkas kalau kita akan mempelajari tentang organ telinga, baik telinga luar, bagian tengah, atau kafum timpani, serta telinga bagian dalam. Nah, yang pertama tentang telinga luar. Telinga luar tersusun dari auricula atau daun telinga dan meatus acousticus externus atau liang telinga. Nah, ini bisa dilihat pada slide kalau auricula itu tersusun dari helix, kemudian antihelix, di mana antihelix akan membentuk crura, dan di bawahnya ada cekungan yang dinamakan kongka. Ya. Kemudian di bagian inferior ada struktur yang menonjol agak menutup meatus acousticus externus, namanya tragus. Kemudian di sebelah sini ada antitragus. Antara tragus dan antitragus ada cekungan namanya incisura intertragica. Selanjutnya di bagian bawah yang tidak ada kartilago itu kita sebut dengan lobulus auricula, di mana pada wanita bagian lobulus ini biasanya di tinde. Nah, tinde ini untuk memasang aksesoris atau anting-anting gitu ya. Nah, selanjutnya telinga luar ini selain meatus acousticus externus dan juga auricula, dia dilapisi oleh kulit. Nah, sepertiga bagian luar dari kulit akan ditumbuhi oleh rambut yang di dalam lapisan kulit juga mengandung glandula sebasea dan glandula ceruminosa. Glandula ceruminosa itu merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Nah, sekret dari kelenjar atau glandula ceruminosa ini akan menghasilkan semacam lilin yang berwarna coklat kekuningan. Nah, karena sifatnya yang lengket, dia merupakan barier atau pertahanan untuk mencegah masuknya benda-benda asing maupun binatang-binatang yang mungkin masuk ke dalam meatus acousticus externus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inervasi dari auricula. Inervasi auricula pada daerah luar ini oleh nervus facialis. Selain itu, di bagian dalam dari meatus acousticus, dia diinervasi oleh ramus auricularis dari nervus vagus atau saraf ke-10 sampai ke membrana timpani. Selain dari nervus vagus, membran timpani juga diinervasi oleh nervus auriculotemporalis yang merupakan cabang dari saraf kranial yang nomor 5, yang ketiga. Nomor 5 yang ketiga adalah mandibularis. Begitu. Nah, meatus acousticus externus itu merupakan saluran berkelok yang menghubungkan auricula dengan membrana timpani. Meatus acousticus externus berfungsi untuk menghantarkan gelombang suara dari auricula ke membrana timpanika. Kemudian,
Selanjutnya tentang membran timpani. Kita tahu membran timpani ini terletak antara telinga luar dan telinga tengah, jadi merupakan daerah perbatasannya. Membran timpani yang normal, dia utuh, tidak ada lubang maupun tidak ada robekan sama sekali. Nah, ini dilihat dari sisi anterior, di sini dilihat dari sisi posterior menggunakan alat namanya otoskop. Nah, di sini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran supero anterior, supero inferior, postero superior, dan postero inferior. Di mana di kuadran antero inferior, di sini terdapat pantulan cahaya dari otoskop yang disebut cone of light. Nah, cone of light ini, kalau yang aslinya seperti ini, dia merupakan daerah yang terang begitu. Cone of light ini merupakan salah satu indikator apakah membran timpani itu dalam kondisi normal atau tidak begitu. Karena kita tahu sudut yang dibentuk oleh cone of light ini menentukan apakah membran timpani itu bulging atau membengkak atau justru mengalami retraksi ke dalam. Nah, ini bisa diketahui dari cone of light. Daerah membran timpani itu terbagi menjadi 2 bagian, pars tensa dari bagian bawah yang lebih tebal dan pars flaccida di bagian atas yang membrannya selaputnya lebih tipis. Membran timpani ini dilekati oleh osikula auditiva atau tulang pendengaran yaitu malleus, di mana dia dilekati oleh prosesus lateralis, kemudian bagian tengahnya, dan juga bagian ujung distalnya, namanya umbo. Selanjutnya, kalau misalnya terjadi robekan pada membran timpani, maka kemungkinan akan mengekspos tulang-tulang pendengaran karena dia akan mengalami gangguan begitu. Nah, kalau tidak ada membran timpani, otomatis orang akan mengalami gangguan dengar karena tidak ada membran yang menggerakkan tulang-tulang ini. Nah, fungsinya tulang-tulang pendengaran ini adalah menghantarkan getaran dari membran timpani ke telinga bagian dalam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran atau disebut dengan osikula auditiva itu terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Malleus terdiri dari bagian kaput yang berbentuk bulat, kemudian kolum atau leher yang paling sempit, dan processus lateralis yang menonjol, serta bagian manubrium atau handle-nya. Ini adalah manubrium dari malleus yang melekat pada membrana timpani. Malleus ini akan bersendi dengan processus lenticularis dari incus. Incus terdiri dari korpus yang paling besar, bentuknya hampir bulat, kemudian crus longum, bagian yang panjang, dan crus yang breve, bagian yang pendek. Nah, sedangkan processus lenticularis ini akan bersendi dengan kaput dari stapes. Nah, ini. Stapes mempunyai kaput, kolum atau leher, dan juga 2 lengan. 2 lengan ini namanya, nah, kalau di sini limb, ekstremitas ya, ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Dan di bawahnya terdapat basis yang akan bersendi atau berlekatan dengan tepian dari fenestra vestibuli oleh sebuah cincin yang terdiri dari jaringan fibrus. Namanya ligamentum annulare.
Selanjutnya, untuk kafum timpani, nah, area yang dilingkari ini adalah kafum timpani. Di dalam kafum timpani terdapat osikula auditiva. Di bagian inferiornya, dia akan ada saluran yang menghubungkan dengan nasofaring. Namanya tuba pharyngotympanica atau biasa juga disebut tuba auditiva atau ada yang bilang tuba eustachius, itu sama saja. Nah, selanjutnya kafum timpani itu merupakan ruangan. Nah, karena dia merupakan ruangan, dia punya batas-batas atau dinding yang melingkupinya. Nah, kita lihat ini adalah kafum timpani. Di atasnya terdapat ruangan namanya recessus epitympanicus yang ada di atas dari tulang-tulang atau osikula auditiva. Kemudian di bagian lateralnya dibatasi oleh membran timpani. Kemudian batas medialnya berbatasan dengan labirin dari koklea, sehingga dia menonjol. Kemudian di bagian inferiornya merupakan dinding yang berbatasan dengan vena jugularis gitu. Nah, ini akan berbatasan dengan vena jugularis. Sementara di sebelah posteriornya dia akan berbatasan dengan dinding dari processus mastoideus atau antrum mastoideus, ruangannya namanya di belakang sana. Nah, sementara di anterior itu di sini akan berbatasan dengan arteri karotis. Di sini ada pintu yang menghubungkan antara kafum timpani dengan ruangan di belakangnya. Nah, namanya aditus. Aditus et antrum. Antrum apa? Antrum mastoideum. Antrum mastoideum nanti akan masuk ke dalam lagi menjadi selula mastoidea. Sehingga dengan adanya hubungan ini, ketika terjadi infeksi pada telinga tengah, bisa infeksinya menjalar ke selula mastoidea melalui pintu masuknya di aditus et antrum ini. Kemudian selanjutnya, kalau dilihat dari medial, nah, dinding lateral akan nampak dibatasi oleh membran timpani dengan processus malleolus yang melekat. Di bagian dari kolum malleus akan dilalui oleh chorda timpani yang merupakan cabang dari nervus 7 atau nervus facialis. Nah, kita tahu nervus facialis merupakan saraf kranial yang ketujuh. Salah satu kelainan dari nervus facialis misalnya Bell's palsy. Kemudian di daerah sini juga bersilangan dengan chorda timpani nervus facialis, ada tendo dari musculus tensor timpani yang nantinya akan menyatu dengan musculus tensor timpani di sini. Nah, karena dia terhubung dengan tulang malleus, ketika terjadi kontraksi atau suara keras, maka tensor timpani ini akan bekerja menyesuaikan suara tersebut, sehingga tidak terjadi robekan membran timpani. Selanjutnya, kita akan berlanjut ke auris interna atau telinga dalam. Telinga dalam ini disebut juga dengan labirintus ya. Jadi nanti kalau mendengar istilah labirintus itu adalah telinga dalam. Labirintus terletak di dalam pars petrosa osis temporalis. Jadi ini adalah os temporal. Terletak di sebelah medial dari telinga tengah. Labirintus ini tersusun menjadi dua struktur yang berupa tulang namanya labirintus osseus, sedangkan yang tersusun dari sakus
membranosus itu disebut Labyrinthus membranaceus. Nah, ini yang nampak adalah Labyrinthus osseus. Di sana ada struktur koklea dan kanalis semisirkularis. Ini terlihat salah satu kanalisnya saja. Jadi dia ada di os temporalis. Di sini ada struktur penting yaitu ganglion geniculatum yang merupakan ganglion dari nervus 7 atau nervus facialis. Nah, ini adalah struktur dari kavum timpani, mungkin untuk menunjukkan lebih jelas bahwa di bagian inferior kavum timpani itu berbatasan dengan bulbus superior dari vena jugularis interna yang di sini kalian lihat tipis sekali tulangnya, sehingga ketika terjadi trauma kepala, ketika terjadi trauma atau benturan di sini bisa jadi akan terjadi perdarahan dari vena jugularis, kemungkinan perdarahan akan masuk ke kavum timpani sehingga terjadi hematom di sini sehingga terjadi gangguan pendengaran. Dan di sebelah anteriornya dia akan berbatasan dengan arteri karotis interna. Ini di sebelah posterior berbatasan dengan selula mastoidea. Ini aditusnya, aditus et antrum. Atapnya namanya tegmen timpani. Ruangan di atasnya namanya recessus epitimpanicus. Selanjutnya tentang tuba pharyngotympanica. Dia juga berhubungan dengan kavum timpani di telinga tengah. Nah, tuba pharyngotympanica itu merupakan sebuah saluran yang dia di daerah dekat dengan kavum timpani itu berupa bagian yang tersusun dari tulang dan di bagian lebih ke inferior yang menuju ke nasofaring dia terdiri dari pars cartilaginous, jadi lebih fleksibel. Dan ini adalah musculus levator veli palatini yang menggerakkan langit-langit lunak. Dan ini ada musculus tensor veli palatini yang menggerakkan langit-langit ke arah bawah. Nah, selanjutnya tuba pharyngotympanica ini berhubungan dengan nasofaring dan telinga tengah sehingga dia berfungsi untuk menyamakan tekanan udara di telinga tengah dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan musculus tensor veli palatini dan levator veli palatini dengan cara salah satunya dengan menelan. Nah, itulah kenapa ketika kita berada di pesawat di tempat yang tinggi, kita akan merasa nyeri di telinga dan itu karena perbedaan tekanan yang tinggi. Salah satu caranya dengan menelan, dengan gerakan menelan atau kalau dulu dikasih permen itu akan menyamakan tekanan udara sehingga mengurangi resiko pecahnya gendang telinga akibat tekanan yang berbeda. Ya, ini merupakan ilustrasi yang lain ya dari tuba pharyngotympanica. Posisinya di sini ada kavum timpani, kemudian aditus et antrum, dan ini adalah selula mastoidea. Aditus itu pintunya, antrum itu ruangannya, selula itu sel-selnya. Oke, selanjutnya ke koklea dan, nah ini koklea adalah rumah siput, kanalis semicircularis, dan ini ada satu struktur lagi yang terkait dengan kanalis semicircularisnya adalah ductus aqueductus vestibularis. Ini semuanya terletak pada pars petrosa os temporal. Kita lihat salah satu dari Labyrinthus osseus. Labyrinthus osseus itu tersusun dari tulang. Nah, di sini terdapat koklea. Koklea bagian puncaknya namanya cupula. Cupula itu akan melingkar, membentuk spiral, membentuk belokan. Nah, dan dia akan berhubungan dengan ruangan vestibulum. Vestibulum akan berhubungan juga dengan kanalis semicircularis anterior,
lateral, dan posterior. Yang ketiganya saling tegak lurus. Ini berguna untuk mendeteksi perubahan posisi. Di sini ada dua lubang, yaitu oval window dan round window. Di dalam dari Labyrinthus osseus terdapat kartilago yang disebut Labyrinthus membranaceus. Labyrinthus membranaceus berisi endolimfe dan dikelilingi oleh cairan perilimfe. Labyrinthus membranaceus terdiri atas utriculus. Nah, ini yang utriculus, dan satunya adalah sacculus. Ini utriculus, ini adalah sacculus. Utriculus adalah yang terbesar dari dua sulcus vestibuli yang ada. Dia dihubungkan secara tidak langsung dengan sacculus oleh suatu struktur yang namanya ductus endolimpaticus dan oleh ductus utriculosacularis. Nah, jadi hubungannya ada dua, ductus utriculosacularis dan ductus endolimpaticus. Ductus endolimpaticus setelah bergabung dengan ductus utriculosacularis akan berakhir di dalam kantung buntu yang namanya sulcus endolimpaticus. Sulcus ini terletak di bawah dura mater pada permukaan posterior pars vestrosa ossis temporalis. Pada dinding utriculus dan sacculus ini terdapat reseptor sensoris yang peka terhadap orientasi kepala atau arah kepala akibat gaya berat atau tenaga percepatan yang lain. Jadi kalau ini terhadap mengidentifikasi perubahan posisi, kalau ini terhadap gaya berat atau tenaga percepatan yang lain, utriculus dan sacculus itu. Nah, selanjutnya ductus semicircularis, meskipun diameternya jauh lebih kecil dari kanalis semicircularis, namun bentuknya sama. Ketiganya tersusun saling tegak lurus. Setiap kepala mulai atau berhenti bergerak, atau jika kecepatan gerak kepala berubah, kecepatan gerak endolimfe di dalam ductus semicircularis akan berubah, sehingga bisa dideteksi oleh reseptor sensoris yang ada di dalam ampula. Nah, ampula itu adalah struktur yang menggembung ini. Ampula ini ada di masing-masing ductus semicircularis, itu yang akan mendeteksi perubahan arah gerakan, jadi melalui cairan endolimfenya. Selanjutnya ductus cochlearis atau cochlear duct berbentuk segitiga pada potongan melintang. Ya, kita lihat potongan melintang. Nah, berbentuk segitiga pada potongan melintang dan berhubungan dengan sacculus melalui ductus reuniens. Nah, ini ductus reuniens berhubungan dengan sacculus. Epitel sangat khusus yang terletak di atas membran basilaris membentuk organ korti dan mengandung reseptor sensoris untuk pendengaran. Selanjutnya tentang saraf. Nervus 8 itu akan terkait dengan organ korti, koklea, dan juga sacculus utriculus, serta ampula. Nah, untuk saraf ke-8, vestibulocochlearis, itu dia akan sinap di ganglion vestibularis. Sementara untuk nervus cochlearis akan bersinap di ganglion cochlearis atau disebut dengan ganglion spiralis. Mereka berjalan bersama lewat meatus acousticus yang internus
menuju ke arah saraf pusat atau di dekat bawah dari pons. Nervus cochlearis bercabang-cabang dan masuk ke foramina pada basis dari modiolus. Ini bercabang-cabang masuk ke foramen pada basis dari modiolus. Nah, modiolus itu adalah ini struktur yang ada di dalam organ korti. Ganglion sensoris nervus ini berbentuk ganglion spirale cochlea terletak dalam kanalis yang mengelilingi modiolus. Ya, ini adalah modiolus, ini terletak dalam kanalis modiolus. Pada basis lamina spiralis. Cabang-cabang perifer nervus ini berjalan dari ganglion ke organ korti. Nah, di sini diperbesar lagi akan nampak ada organ korti di sini. Di sini ada 3 skala, skala vestibuli, ini adalah skala media, dan ini adalah skala timpani. Organ korti, sel rambut terletak di skala media. Nah, di sini letaknya adalah ductus cochlearis. Itu terletak di tengah-tengah yang berisi endolimfe. Kalau di skala timpani, skala vestibuli isinya cairan perilimfe. Nah, ini adalah salah satu cabang-cabang dari ganglion spiralis. Oke, sampai sini dulu kuliah tentang organ pendengaran. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi di hari Jumat dengan topik selanjutnya. Terima kasih.